الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صل على محمد وآله اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhir pembahasan kita minggu yang lalu berkaitan dengan mereka orang-orang kafir yang dalam ilmu Allah sudah diketahui ditentukan bahwa mereka tidak bakal beriman kepada Rasulullah, baik Rasul mengajak mereka atau tidak, tetap mereka tidak pernah akan beriman kepada Allah, walaupun Rasul masih mempunyai kewajiban untuk mengajak mereka sebagai itmamul hujjah, agar kelak di hari kiamat mereka tidak beralasan bahwa mereka belum mendengar seruan Rasul atau dakwah Rasul. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia tidak ada alasan lagi setelah Rasul menyampaikan wahyu Allah kepada mereka. Minggu yang lalu juga telah kita bahas berkaitan dengan Al-Imam Ja'far Shadiq ketika menjelaskan bahawa Al-Kufur dalam Al-Quran ada 5. Itu pembahasan kita kemarin ketika kita akhiri kenapa Allah masih memerintahkan Rasul untuk berdakwah sementara Allah telah mengetahui mereka tidak pernah akan menerima dakwah Rasul. Saya katakan bahawa ayat Al-Quran menyebutkan sawa'un alaihim, tetapi berkaitan dengan Rasul tetap wa anzir, bukan sawa'un alaika. Kedua, sebagai itmamul hujjah, supaya tidak ada alasan lagi. Ketiga, sebenarnya kita yang disuruh oleh Allah berdakwah ini kan kita tidak tahu mana yang dalam ilmu Allah orang ini tidak pernah akan beriman. Karena itu kewajiban seorang Rasul adalah menyampaikan. Kewajiban penerus Rasul ada juga harus hanya juga menyampaikan. Kita nanti di hari kiamat oleh Allah tidak ditanya kenapa tidak berhasil, tetapi Allah akan bertanya kenapa kita enggak menyampaikan atau tidak beramal atau enggak menegur atau setidaknya enggak memberikan nasihat. Karena itu ketika dalam surat Al-A'raf Allah menceritakan Bani Israel ketika mereka melanggar perintah Allah, dilarang untuk mancing hari Sabtu atau mereka tetap melakukan ngambil ikan di hari Sabtu. Ada kelompok terbagi 3, kelompok yang benar-benar sudah melanggar perintah Allah, kedua kelompok yang tidak melanggar tapi tetap hidup dengan yang melanggar dan tidak menegur mereka, ada kelompok ketiga tidak melanggar perintah Allah dan tidak membiarkan orang melanggar ketentuan Allah tapi mereka menegur.
Kata kelompok kedua, kenapa kalian sibuk menegur mereka, orang-orang yang telah melanggar ketentuan Allah? Jawaban kelompok ketiga yang menegur ini, pertama, agar kita tidak punya utang dan tanggungan di hadapan Allah. Artinya agar kita sudah menyampaikan, mereka nerima atau tidak, terserah. Kedua, memang kita punya harapan, mungkin dengan teguran ini mereka bisa insaf, maka kita akan mendapat pahala. Rasul pun begitu, harus menyampaikan dakwanya, mereka menerima atau tidak, wa ma 'ala rasuli illa al-bala. Adapun ayat kita yang akan kita bahas malam ini ialah, kalau mereka malam lalu kita telah membaca, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka sudah tidak lagi beriman, kenapa mereka menolak iman, dan sehingga mereka tidak lagi mau menerima iman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa. Apa sebabnya? Ayat ini yang kita akan bahas malam ini memberikan jawaban bagi kita, kenapa sih mereka menjadi begitu. Jawaban Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Mereka tidak lagi mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi mereka mau menerima al-haq yang dibawa oleh Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menstempel hati mereka dan pendengaran mereka. Dan mata mereka penuh dengan tutupan hijab. Dan bagi mereka cuma siksaan Allah yang pedih yang akan Allah berikan pada mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Arti al-khatam dalam Al-Quran, asal arti khatam dalam bahasa itu ialah, asal kalimatnya saddu al-ina bittin, atau saddu al-ina, al-ina saddahu bittin. Jadi kalau wadah tempat ditutup dengan tanah, kalau dulu tutup sehingga tidak lagi bisa, yang luar nggak bisa masuk, yang dalam tidak bisa keluar, ditutup. Karena itu segel itu namanya khatam. Allah menyebutkan nanti minuman penghuni surga ini ada minuman-minuman yang disegel, sehingga tidak berhak untuk membuka segel itu kecuali yang berhak minum minuman itu. Wa khitamuhu misk, segelnya berbau misk. Kemudian kedua, khatam itu artinya stempel. Kalau orang menulis surat terakhir diberi khatam, sudah tidak lagi. Akhir pembahasan distempel, yusamma juga dalam bahasa Arab al-khatam. Karena itu al-khatam bisa juga artikan juga at-taba. Seperti kita melihat firman Allah dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim ila akhir ayat. Jadi al-khatmu dalam bahasa Al-Quran ialah dalam arti menstempel, menutup, sehingga kalau hati seseorang semestinya ada keimanan yang ada ketika ia lahir bawa fitrah, yang itu tidak keluar, asli iman yang ada nggak keluar, juga sudah tertutup oleh kekafiran, dan kekafiran pun ketika manggon di hatinya nggak bisa keluar juga karena distempel. Itu artinya khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan dalam kalimat khatam dalam Al-Quran ini banyak. Apa yang dimaksud khatamallah ala qulubihim? Al-Imam Ridha alaihi salam menafsirkan khatamallah ala qulubihim di sini ialah Allah menstempel, menutup hati orang kafir akibat keberpalingan mereka terhadap kebenaran, akibat tidak lagi mau menerima kebenaran. Jadi ketika mereka berpaling distempel oleh Allah. Jadi stempel ini merupakan sanksi dari Allah akibat karena mereka tidak lagi mau menerima kebenaran. Sementara kebenaran itu diberi oleh Allah dengan semua jalan dan cara. Semenjak lahir dikasih fitrah, diutus, diberi akal, diutus nabi, terus menuju kepada kebenarannya Anda. Tapi mereka berpaling sehingga menurut Al-Imam Ridha ialah huwa tab'u ala qulubil kuffari uqubatan ala kufrihim.
Khatama itu artinya Allah menstempel di hati orang-orang kafir akibat, sebagai sanksi akibat kekufuran mereka. Seperti firman Allah, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Imam Ridha mengambil ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Allah menstempel hati mereka ini bikufrihim, akibat kekufuran yang ada pada mereka. Saya tidak bahas lagi kufur, kemarin sudah kita bahas, artinya satar, menutup. Satu arti, karena Al-Quran begitu luas artinya. Al-Imam Al-Hasan Al-Askari alaihissalam, beliau menafsirkan khatama di sini Allah memberi sima atau alamah. Allah memberi tanda. Setiap hati orang kafir dengan tanda tertentu, dengan tanda itu para malaikat tahu ini kafir, ini kafir, ini kafir. Sebagaimana kafir memiliki tingkatan-tingkatan kekufuran, mukmin, orang mukmin pun mempunyai tingkatan-tingkatan, begitu. Sebagaimana orang kafir ada alamat dan tanda, dengan tanda itu dikenali oleh para malaikat, ini kafir, ini yang berpaling dari Allah. Kan nanti ada satu riwayat di hari kiamat ini, ketika orang dibangkitkan, di dahinya sudah tertulis macam-macam. Ada yang kafir, ada ayis min rahmatillah. Dan berkaitan dengan tanda ini di Quran juga ada. Mungkin pernah kita baca bahwa Allah pernah memberi tanda yang keji terhadap salah satu orang yang hidup di zaman Rasulullah, yang mengingkari dan kafir dengan Rasulullah. Ketika Allah berikan sifat-sifatnya yang keji, utullin ba'da dzalika zamin, semua itu Allah menyebutkan sanasimuhu 'alal khurtum, kami akan beri tanda dia. Atau nanti kita bisa baca firman Allah dalam surat Waqiah, mungkin yang sering kita baca, atau Ar-Rahman, maaf, yaitu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'raful mujrimuna bisimahum. Nanti orang-orang mujrim, perbuat durjana ini, ketika dibangkitkan di hari kiamat, sudah diketahui tanda-tandanya, ada simahum. Taba'al khatamallah ala qulubihim, menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, dan bukan bertentangan dengan Imam Ridha tadi, tapi ini bervariasi artinya Al-Quran. Jadi khatamallah ala qulubihim, Allah menstempel itu sebagai, Imam Ridha, sebagai akibat. Memberi tanda itu pun sebagai akibat dari kekufuran. Kenapa Allah berikan tanda begitu? Karena malaikat ini dalam Al-Quran, dengan tanda-tanda yang mereka lihat, ini mereka melihat, memberikan istighfar dan mohon ampunan bagi yang dilihat tandanya tanda mukmin, dan mendoakan kehancuran bagi yang dilihat tandanya tanda seorang yang kafir. Kita baca Al-Quran, banyak malaikat yastaghfirun lilladzina amanu, mereka bisa lihat tanda-tanda itu. Sanasimuhu alal khurtum, au sebagaimana firman Allah berkaitan orang mujrim kelak di hari kiamat. Khatamallahu ala qulubihim, Allah akan stempel hati mereka. Jadi kalau sudah mendapat stempel dari Allah begini ini, sudah artinya mereka tidak lagi mampu untuk beriman. Tetapi Allah, sekali lagi, Allah tidak menjadikan dia harus tidak beriman, tidak. Dan kemarin sudah saya bahas bahwa Allah tidak pernah menentukan sesuatu untuk kejelekan. Innallaha la ya'muru bil fahsya wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan semuanya. Khatamallah ala qulubihim, Allah telah stempel. Dalam arti seakan-akan Allah nisbatkan, Allah yang menstempel, padahal sebenarnya Allah tidak pernah menentukan orang berbuat jelek, tetapi karena kejelekan orang itu, kekufuran orang itu sudah mendarah daging dengan dia, sehingga seakan-akan dia sudah nggak bisa lepas dengan perilaku itu. Orang ini pernah melakukan perbuatan, sekali melakukan, sekali ditinggal. Pernah perbuatan yang rutin dilakukan, mungkin sulit meninggalkan. Ada lagi perbuatan yang sudah menjadi adat, gak bisa ditinggalkan, kebiasaan menyatu, bermacam-macam. Itu tergantung
sering dan tidaknya kita melakukan. Kekufuran yang dimiliki oleh orang-orang yang disebut oleh Allah, diajak atau tidak tetap kafir. Itu orang-orang yang sudah begitu terjerumus dalam kekufuran sehingga enggak mampu lagi dia keluar. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan khatam ala qulubihim ini bisa sekali lagi karena kekufuran, bal taba Allah 'alaiha bikufrihim. Sadrul Muta'allihin dalam tafsirnya, juga Al-Fakhr Razi dalam tafsir kabirnya, banyak memberikan jawaban-jawaban apa di balik khatam Allah. Tadi kita menyebutkan sebagai ukubah menurut Imam Ridha, dan diberi alamat kemudian menurut Imam Al-Hasan Al-Askari, kekufuran. Ada yang menafsirkan dalam buku-buku itu banyak sekali, ada 8, cuman saya mungkin ambil 1 tadi, kayak 2. Ada yang menafsirkan begini, bahwa khatamallah ala qulubihim, ini Allah menceritakan bahwa kelak mereka ketika dibangkitkan di hari kiamat itu sudah dalam keadaan begini. Hatinya enggak berfungsi, pendengarannya enggak mendengar, matanya buta. Ini kelak di hari kiamat Allah sebutkan mereka bakal begini, tetapi oleh Allah disebut sekarang masih di dunia karena pengetahuan Allah memang mengetahui ini akibat mereka. Karena ada beberapa ayat Al-Quran Allah menjelaskan pada kita, nanti banyak orang dibangkitkan oleh Allah ini summan, bukman, umya. Atau kita baca surat Taha, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Karena itu ada firman Allah dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Nanti mereka kita bangkitkan di hari kiamat, keadaan mereka apa? Sudah tuli, bisu, tuli, buta. Khatamallah ala qulubihim. Jadi orang yang menuju kepada Allah, menerima ketentuan Allah, menerima petunjuk Allah, ketika mereka menerima, mengamalkan, Allah tambah keimanan mereka, Allah tambah petunjuk mereka. Zadathum imanuhum walladzina ihtadaw zadahum huda. Allah tambah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebaliknya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Zadahumullahu marada sebagai ukubah, sanksi dari Allah karena mereka telah menjadikan hati mereka terlebih dahulu sakit dengan pengingkaran-pengingkaran ini, maka fazadahumullahu marada. Fi qulu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian kedua Allah menyebutkan dimaktufkan wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka juga. Hati dan pendengarannya sudah dihapus oleh Allah, stempel, gak bisa menerima lagi. Mungkin kita akan melihat Allah mendahulukan hati, al-qalb, baru as-sama', baru al-absar. Karena ini membicarakan, ayat ini membicarakan masalah iman dan kufur, maka berkaitan iman dan kufur itu di hati yang terlebih dahulu tempatnya. Maka itu Allah dahulukan hati, al-qalb, al-qulub, baru sama dan ala absarihim. Ketika Allah menceritakan perilaku seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, ia yang melakukan, maka Allah dahulukan sama. Seperti Allah sebutkan, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Karena ia berangkat dari dia enggak mau lagi mau mendengarkan, tertutup. Kemudian hatinya juga menjadi enggak mau menerima sesuatu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yang dimaksud sam'ihim ini ialah semua pendengaran mereka. Bukan harus alat pendengaran ini. Kalau alat ini namanya udhun fil arabiyah. Sama. Karena itu sebentar lagi akan saya bahas, selalunya sama dalam Al-Quran datangnya mufrad,
tidak ada asma, tetapi kalau basar kebanyakan terbanyak adalah absar, jamak bukan basar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sebenarnya kan orang ini memiliki alat pendengaran, melihat, mendengar, merenungkan, kemudian baru dia bisa mengenal Allah. Jadi ini alat sebenarnya. Ketika tiga alat ini tidak berfungsi, pasti dia nggak pernah sampai kepada Allah. Ketika ia nggak sampai pada Allah, bukan karena tidak ada jalan yang membawa dia menuju kepada Allah, bukan karena tidak ada petunjuk yang membawa dia kepada Allah, tetapi karena semua ini semestinya ketika difungsikan pasti akan sampai pada Allah. Ketika mereka tidak fungsikan, yang terjadi ialah mereka terputus dari Allah. Karena itu ketika Allah menceritakan berkaitan dengan mereka, orang-orang yang terputus dari Allah, yang tidak lagi mengenal Allah, mereka sebagai calon penghuni Jahannam, Allah menyebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal ins wal jin. Minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Hati enggak berfungsi, penglihatan enggak berfungsi, pendengaran enggak berfungsi, sementara semua ini merupakan alat menuju mengenal Allah, mengenal syariat. Kalau sudah tidak ini, Allah menyebutkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah bagaikan binatang, bahkan lebih sesat, lebih keji dari binatang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Begitu Allah sebutkan, urutannya begitu. Karena sebenarnya ketika kita melihat perjalanan manusia, Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, manusia ini ialah ketika dilahirkan sebenarnya tidak tahu sesuatu, kemudian Allah yang memberikan dia segala alat ini. Coba kita lihat surat An-Nahl, Allah ceritakan pada kita begini. An-Nahl bisa kita lihat dalam 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. 78. Allah ketika mengeluarkan kita dari perut ibu kita, Allah menyebutkan la ta'lamuna syai'a, kalian enggak tahu sesuatu, lahir bayi apa yang kita. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepada kalian alat pendengar, wal absar, alat untuk memandang, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun. Ternyata ketika kita lahir di bumi ini oleh Allah, ketika kita sudah membawa yang namanya modal tauhidullah, alastu birabbikum di alam sana, untuk supaya alastu birabbikum tetap nempel pada kita, Allah berikan pada kita 3 alat ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan ini pun urutannya berbeda dengan ayat yang kita baca dan ayat-ayat lain. Ini berkaitan baru lahir. Coba perhatikan, Allah berikan pada manusia as-sam'a, pendengaran. Anak bayi ketika lahir matanya belum berfungsi, yang langsung berfungsi pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, baru wal absar wal afidah, nanti kalau sudah dewasa dia baru bisa hatinya berfungsi dan bagi akal berpikir. Tapi urutannya memang 3 ini sebagai alat untuk sampai kepada Allah. Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Orang yang tidak yashkurun, enggak berterima kasih, lawan katanya yashkurun yakfurun, kan begitu. Tinggal sampaikan. Karena itu ketika mereka tidak lagi menggunakan alat ini, pasti mereka akan menjadi kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Yang kita lihat ala qulubihim jamak.
ala absarihim jamak, tapi ala sam'ihim mufrad. Ini ada pembahasan dalam Al-Quran bermacam-macam dalam kaitan ini. Ada selalu Allah mendahulukan as-sama' daripada al-absar dalam sekian ayat Al-Quran, kecuali dalam surat Sajdah ayat 12 ketika Allah menceritakan orang yang akan kelak di hari kiamat ketika dibangkitkan. Karena di hari kiamat ketika dia dibangkitkan itu langsung melihat sebelum mendengar, itu mereka Allah dalam As-Sajdah 12 Allah dahulukan penglihatan sebelum pendengaran. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal ila akhir ayat. Tetapi selain itu selalu Allah mendahulukan as-sama dan pakai mufrad, baru al-absar dan pakai jamak. Kecuali ada beberapa ayat yang Allah ketika membicarakan al-absar sebagai mufrad, sebagai anugerah yang Allah berikan satu-satu, dirinci satu persatu yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, sebagaimana firman Allah, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pertama, as-sama' selalu didahulukan oleh Allah sebelum al-absar, karena hakikatan memang yang lebih berfungsi pertama ialah pendengaran sebelum penglihatan, seperti ayat yang kita baru baca ini, wallahu ja'ala lakum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a, baru al-absar. Kedua, telinga ini enggak pernah istirahat, berfungsi lebih banyak daripada penglihatan. Kita nggak bisa melihat di malam hari dalam kegelapan, tapi telinga masih berfungsi dalam apapun keadaan kita. Karena itu pernah kita kaji dalam surat Kahfi dulu, ketika Allah ingin menidurkan Ashabul Kahfi sampai 300 sekian tahun, yang Allah ambil ialah telinga mereka, pendengaran. Daraballahu ala adhanihim, diambil fungsinya telinga. Karena itu Allah dahulukan as-sama' wal absar. Kemudian pendengaran ini bisa mendengarkan dalam segala segi. Penglihatan terbatas. Anda di depan Anda bisa melihat kanan kiri Anda, di belakang Anda tidak. Sementara pendengaran dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, semua berfungsi. Karena itu selalu Allah dahulukan as-sama' wal absar, dan ada hal yang lain Allah lebih mengetahui, wallahu a'lam. Kemudian as-sama' dimufradkan dan al-absar selalu jamak, kecuali beberapa ayat saja. Karena sebenarnya dalam segi lugha as-sama' dari masdar itu juga diartikan jamak begitu. Dalam segi lugha tidak masalah. Tetapi sebenarnya kita ini dalam waktu yang sama bisa melihat berapa hal. Sekarang kita ini bisa melihat bermacam-macam depan Anda. Anda bisa hitung berapa yang Anda lihat ini. Ada bermacam-macam di depan Anda masing-masing ini. Tapi Anda tidak bisa mendengarkan dalam waktu yang sama lebih dari satu. Kecuali terganggu pendengaran Anda. Kecuali nggak bisa nggak konsentrasi Anda. Karena itu Allah mengatakan, ma ja'alallahu rajulan fi qalbihi min apa firman Allah? Ma ja'alallahu rajulan fi qalbaini fi jawfi. Allah enggak menjadikan di setiap orang ini ada dua hati. Artinya pendengaran ini harus fokus. Ketika Anda mendengarkan, sekarang Anda mendengarkan ceramah saya, di waktu yang sama Anda mendengarkan lagu, di waktu yang sama Anda mendengarkan saudara Anda berbisik-bisik, Anda enggak bisa mendengarkan semuanya itu. As-sama harus satu konsentrasi. Tapi penglihatan bebas. Anda bisa sekarang ini di depan saya, bisa saya hitung puluhan yang saya lihat, tapi yang saya dengar harus satu. Karena itu kemudian as-sama' selalunya didahulukan karena fungsinya begitu, dan kemudian selalu mendapatkan versi yang mufrad, tidak lagi jamak. Khatamallahu ala qulubihim. Saya akan lewat dulu ala qulubihim wa ala samihim, walaupun nanti di akhir saya akan kembali berkaitan dengan hati dalam Al-Quran sesingkat mungkin insyaallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka pun stempel oleh Allah, tutup. Sudah enggak mampu lagi mendengarkan sesuatu yang indah, enggak bisa lagi mendengarkan yang hak, tidak enak, sudah gelisah mendengarkan kebenaran. Ini artinya sudah terbalik, wa na'udzubillah.
natmisa ala wujuhihim. Salah satu siksaan yang Allah berikan kepada Bani Israel dalam satu ayat Al-Quran ialah natmisa ala wujuh, kami balik wajah mereka. Sebagian ulama menafsirkan di balik ini yang wajah di depan ini dibalik ke belakang. Tetapi Allamah Tabatabai tidak begitu menafsirkan. Beliau mengatakan natmisu ala wujuhim bukan bentuk siksaan fisik, tetapi bentuk siksaan naluri dan fitrah kita menjadi berubah. Yang asalnya kita harus senang pada hak, benci melihat hak. Senang kepada kebenaran, benci melihat kebenaran. Senang kepada keindahan, benci melihat keindahan. Terbalik semua kehidupan sebagai sanksi dari Allah karena mereka berpaling dari Allah. Wa na'udzubillah. Dan ini siksaan paling besar. Siksaan fisik itu biasa. Siksaan ini siksaan yang dahsyat sekali. Sehingga orang sudah kalau melakukan maksiat sangat bangga dia. Melakukan taat tidak mampu dan tidak senang dan jijik melihat orang taat, jijik. Karena itu Rasul mengajari kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkan hak itu hak dan bimbing kami untuk mengikuti hak. Nampakkan kebatilan itu batil dan bimbing untuk menyingkirkan kebatilan. Tapi ada orang berubah. Ini yang sanksi Allah yang Allah pernah berikan dalam surat Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, sahut ya Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian untuk kehidupan kalian demi kehidupan kalian, kemudian kalau enggak ngikuti apa ancamannya? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Tutup, dipisah. Yang hati semestinya senang begini, dibalik semuanya. Seperti yang Imam Ali pernah gambarkan nanti di akhir zaman ini, yang ma'ruf jadi mungkar dan mungkar jadi ma'ruf. Orang lihat ma'ruf itu jijik, mungkar kebalik sudah. Melihat mungkar, ini ma'ruf, kebalik. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Terus Allah sebutkan wa ala absarihim ghishawah. Dan kemudian di mata mereka banyak ghishawah. Ghishawah itu tutupan. Ghita. Mata kalau ada tutupannya, rabengnya, anggaplah katarak. Orang kalau kataraknya berat nggak nampak, tertutup. Ala absarihim ghishawah, kata Allah. Jadi mereka ini nggak bisa memandang kebenaran, nggak bisa memandang sesuatu yang indah karena tertutup. Ada ghishawah, ada hijab. Seperti kadang-kadang mereka orang-orang kafir itu kalau menantang Rasulullah atau melakukan perbuatan yang keji terhadap Rasulullah, mereka kadang-kadang dengan bangga menganggap diri mereka itu ada hijab antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana mungkin minggu yang lalu pernah saya sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan berkaitan bahwa Rasul dengan mereka ada hijab. Ketika ada hijab, sudah tidak bakal lagi mereka bisa mengambil atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hijab itu cukup membatasi antara kebenaran yang dibawa Rasul dan apa yang ada pada mereka. Seperti begini firman Allah, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Mereka kalau diajak Rasulullah, hati kita sudah penuh dengan apa yang kamu ajak. Telinga kita tersumbat, enggak mau lagi mendengarkan omonganmu dan ocehanmu. Dan antara aku dan kamu, antara kita dan kamu ada hijab. Wa ala absarihim ghishawah. Orang yang ada hijab enggak pernah ketemu pada Allah. Mustahil, ghishawah. Dan Al-Quran banyak menggunakan kalimat-kalimat ghishawah karena sudah ketika dia sudah rabeng, nggak nampak Allah, yang ada cuma syaitan.
Pernah saya sampaikan salah satu ayat Al-Quran, Allah menggambarkan orang yang sudah matanya tidak lagi berfokus untuk memandang kepada kebesaran Allah, kebenaran yang dibawa oleh para anbiya. Ketika sudah enggak lagi mau berzikir kepada Allah, matanya mulai rabeng. Allah sebutkan gini, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya'shu itu belum buta, a'sya itu sudah dia mulai rabeng. Ketika dia mulai nutup matanya sebagian untuk berpaling, enggak mau zikir pada Allah, yang terjadi kami berikan dia syaitan untuk menjadi kawan akrabnya syaitan. Bisa antum bayangkan orang kawan akrabnya syaitan pasti cuma dibawa, semua yang nampak indah akan jadi jelek dan yang jelek nampak indah. Karena syaitan, salah satu dalam Al-Quran ketika menceritakan syaitan, Allah menyebutkan syaitan itu selalu zayyana lahum, menghiasi kejelekan ini sampai nampak fara'ahu hasana, sampai orang muslim yang kalah keok ini melihat sesuatu itu indah padahal bobrok, jelek, dihias oleh syaitan. Wa ala absarihim ghishawah. Ayyuhal ikhwah, ketika mata sudah rabang, enggak pernah akan menemu Allah. Sebenarnya sih bukan mata ini, bukan mata kepala yang Allah sebutkan, adalah mata hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Orang yang dianggap buta oleh Al-Quran ini bukan urusan buta mata kepala ini, buta mata hati. Ada orang mata kepala buta tapi mata hatinya terbuka, itu lebih cepat menuju pada Allah. Ada orang melek melihat, karena itu Al-Quran sering menyebutkan, Rasulullah sebutkan seakan-akan mereka ini melihat kamu, padahal mereka enggak ada mereka, puing-puing aja itu, kosong. Karena apa? Yang dilihat oleh Al-Quran al-basirah, mata hati. Nanti juga di hari kiamat ketika dia bangkit di hari kiamat buta, itu juga buta hati. Ketika ia mengatakan dulu aku di dunia ini bisa mampu melihat, hakikat memang begitu. Di dunia Allah beri ia bekal sehingga mata hatinya berfungsi, tapi ia yang menutup. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa ala absarihim ghishawah. Jadi tiga-tiganya tertutup sudah. Hati enggak berfungsi, tidak lagi merenungkan kebenaran. Pandangan dia enggak lagi membawa dia menuju kepada Allah. Ini tuh sering Allah menyebutkan seperti dalam surat Yusuf, banyak ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ada nampak di depan dia, tapi dia lewat seakan-akan enggak melihat sesuatu. Ya urid. Ayat jelas depan dia ini bermacam-macam tanda yang menyampaikan dia pada Allah, kebesaran Allah. Bermacam-macam yang ia lihat ini semua membawa dia menuju kepada Allah. Tapi dia pandangannya kosong, jalan. Maha suci Allah untuk kita buat contoh. Tapi mungkin dalam kehidupan kita menyaksikan sesuatu di depan kita yang sangat dahsyat, sehingga kita terfokus melihat, semua orang mau melihat. Satu contoh, ada tabrakan dahsyat depan kita, semua orang akan melihat. Atau jangan tabrakan yang jelek, ada satu pandangan yang indah, entah itu apa, semua orang ingin melihat, tapi orang yang gila jalan biasa. Orang gila ada apapun depan dia seperti nggak ada. Karena apa? Sudah nggak ke situ dia. Tetap. Ini gambaran orang yang sudah berpaling kepada Allah, gak menggunakan akalnya. Di hadapan dia ini banyak sesuatu yang membawa dia kepada Allah, dan semuanya maha indah, dahsyat sekali. Tetapi dia aco. Karena apa? Sudah tidak ada lagi pandangannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ada sesuatu kejadian yang dahsyat, mungkin binatang sempat kaget, terkejut, tapi hadzal majnun, orang gila ini tidak ada apa-apa depan dia. Wa na'udzubillah.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun alim. Wa lahum azab, bagi mereka siksaan yang amat dahsyat sekali, azim jiddan, sehingga Allah selalu tidak pernah memberikan walahum azabun azim, ya, sehingga Allah tidak menyebutkan lagi berapa besarnya, cukup yang penting siksaan mereka azim jiddan. Yang mengatakan azim itu adalah Allah. Kemarin ketika saya membahas masalah banyak dan sedikit, saya katakan tergantung yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan banyak itu Allah, maka kalau kita mau mengenal sedikit menurut Allah apa? Begitu kemarin saya beri contoh. Sedikit menurut Allah ternyata dunia seisinya sedikit. Kalau kita kenal sedikitnya Allah begini, baru kita bisa menjiwai bagaimana besarnya menurut Allah. Wallahu a'lam. Begitu juga ketika menyebutkan lahum azabun azim. Ketika yang mengatakan azim ini yang maha azim, maka enggak mampu kita untuk mengukur bagaimana besarnya siksaan tersebut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ayyuhal ikhwah, dalam Al-Qur'an ini banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang menunjukkan berkaitan al-qalb, hati. Sebenarnya kalimat al-qalb dalam Al-Qur'an ini sangat banyak sekali. Banyak dan banyak buku-buku membicarakan mengenai hati dalam Al-Qur'an, hakikat al-qalb dalam Al-Qur'an. Tapi saya lihat ini pertemuan kita terakhir dalam tafsir. Minggu depan kita akan menutup pengajian penutupan, maka saya akan lewat singkat saja berkaitan dengan al-qalb dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki, ketika membicarakan pada kita al-qalb, memiliki bermacam-macam arti dan makna. Al-qalb dalam Al-Qur'an bisa diartikan ialah sesuatu yang dengannya orang bisa menentukan, memikirkan, mengambil sesuatu keputusan, memilah yang baik dan tidak. Seperti firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Ini merupakan peringatan bagi yang punya qalbun, hati, artinya yang memiliki akal, mampu untuk merenungkan dan memikirkan. Hati juga dalam Al-Qur'an dibicarakan berkaitan dengan tempat. Di situ itu ada terwujud rasa takut. Sebagaimana firman Allah, jadi qalb itu markazul khauf war ru'b, tempat pusat rasa takut. Orang ketika melihat sesuatu yang ditakuti, yang pertama tersentuh adalah hatinya yang menentukan itu. Sebagaimana firman Allah, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba, kata Allah, aku akan beri, letakkan di hati mereka orang-orang kafir ketakutan, rasa takut. Ketiga, kadang-kadang al-qalb dalam Al-Qur'an ini memiliki arti ar-ruh, jiwa. Yang kalau jiwa itu sudah enggak ada, habis kita, lepas dari dunia ini, pindah ke alam lain. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubal hanajir. Ketika mata sudah mulai rabang dan jiwa, roh sudah ada di tenggorokan sini. Balaghatil qulub al hanajir. Hati juga bisa disebutkan tempat. Kalau tadi yang kedua tempat rasa takut, sini tempat yang membawa perasaan seseorang, his, perasaan. Ada rasa lembu, ada perasaan bermacam-macam yang ada dalam hati, seperti firman Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb. Tempatnya adalah dalam kehidupan manusia, hati. Karena itu kemudian nanti mungkin hati ini memiliki arti bermacam-macam. Seperti beberapa ulama menyebutkan berkaitan dengan bagian-bagian hati. Jadi hati dalam Al-Quran bukan cuma kita pahami jenis yang ada di badan kita, sebelah kiri dada kita ini. Itu salah satu memang yang Allah sebutkan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Memang ada. Cuman
Al-Quran artinya bukan cuman itu. Kalau hati yang ada setiap kita mempunyai ini di sebelah kiri kita ini, itu yang memang mengumpah darah, yang mengirim setiap hari, sehingga para ulama menyebutkan per detiknya 60 sampai 80 sekali jentutan untuk membagi darah itu. Mereka sebutkan bahwa setiap hari ini tidak kurang dari 100.000 kali dia mengumpah darah badan kita ini. Dalam 100.000 itu sekitar yang dia giling itu 8.000 liter darah kita. Karena itu kalau manusia hidup dalam jangka tertentu yang wajar sebagai hidup manusia yang umur tidak terlalu, yang umur manusia biasanya 60 dan ke atas itu, dalam masa hidupnya sebenarnya hati ini bisa berfungsi sampai 56 juta barel mengumpah darah kita. Dan itu kekuasaan Allah. Dan disebutkan dalam buku-buku Ijazul Quran dalam tibbi, setiap dia membuat jantungan membagi darah itu, ke angka atau bentuk yang digunakan itu selamanya menggunakan nama Allah, seakan-akan melukis nama Allah dengan titik-titiknya itu. Ismullahil A'zam. Itu yang ada di hati kita memang. Yang kadang-kadang manusia dan ini yang menentukan kehidupan, sehingga hati Rasul pernah menyebutkan baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk maknawi. Hati menentu segala sesuatu. Sehingga Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi beliau pernah mengungkapkan dalam hadis beliau yang artinya yang kama qala ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Di hati manusia ini ada satu segumpal darah. Kalau ini baik, semua yang tubuh jadi baik. Kalau ini rusak, semuanya menjadi rusak. Dan itu adalah al-qalb. Jadi dia itu yang disebut dalam arti yang badan kita, al-qalb. Mereka menyebutkan dalam al-qalb itu ialah ini di dalam al-qalb itu ada titik di dalamnya yang namanya fuad. Yang fuad itu untuk bisa mengenal sesuatu kebaikan, memilah benar dan tidak. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di dalam fuad itu juga masih di dalamnya ada titik lagi yang disebut al-lubab. Yang disebut dalam Al-Quran ada jamaknya al-bab. Dan ada 16 kali Allah menyebutkan ulul albab dalam Al-Quran. Itu yang bisa merenungkan bukan sesuatu yang ada, tetapi di balik sesuatu, keajaiban dan demikian keindahan-keindahan di balik yang bukan mampu cuma dilihat zahirnya, tapi di luarnya. Seperti memikirkan keagungan langit dan semuanya. Ini dalam salah satu arti al-qalb dalam Al-Quran. Tetapi saya akan tetap berangkat sebagai singkat saja. Saya akan sebutkan Al-Quran ini ada 12 kali Allah menyebutkan memuji hati. Hati apa saja yang Allah puji. Dan ada 21 Allah menyebutkan hati-hati yang tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu bisa kita melihat dalam firman Allah. Saya akan bacakan, mungkin saya akan lewati saja. Hati yang terpuji dalam Al-Quran itu al-qalbut tahir pertama. Hati yang suci, bersih. Ini dalam Al-Quran Allah sebutkan berkali-kali ayat berkaitan dengan al-qalbut tahir. Seperti Allah menyebutkan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Jadi ada hati yang disebut oleh Allah hati at-tahir, hati yang bersih. Atau seperti Allah sebutkan dalam ayat Quran lagi, ulaika alladzina lam yuridillah an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Al-qalbut tahir, dan dalam ayat al-qalbut tahir ada ayat-ayat yang lain. Dan kedua, termasuk hati yang dipuji dalam Al-Quran, al-qalbul alif, hati yang lulut, jinak.
Mukmin itu kata Rasulullah, al-mu'minu alifun ma'luf wala khaira fi man la yu'laf. Orang mukmin itu jinak kalau ketemu sama saudaranya itu enak. Al-qalbu al-alif. Seperti Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ada al-qalbu al-alif. Ketiga, al-qalbul khaif, hati yang penuh dengan takut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-qalbu al-khaif. Keempat, al-qalbul mutmain, hati yang tentrem, enak, penuh dengan tumakninah, adem ayem kata orang bilang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada al-qalbul mutmain. Kelima, hati yang terpuji, al-qalbul khasyi', hati yang penuh khusyuk pada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Tidakkah telah tiba waktunya untuk orang-orang beriman untuk menjadikan hati mereka khusyuk dengan zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan untuk mereka. Keenam, al-qalbul muttaqi, hati orang yang penuh dengan ketakwaan. Pernah kita baca sifat-sifat muttaqi. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Membesarkan sya'airallah itu termasuk dari hati yang penuh ketakwaan. Ketujuh, al-qalbul aqil, hati yang penuh berakal. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Al-qalbu al-aqil. Kedelapan, al-qalbur rauf, hati yang penuh kasih sayang. Dan kalau bicara ini yang memiliki pertama adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوبه الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Kesembilan, al-qalbus salim, hati yang bersih, gak ada lagi penyakit-penyakit yang ada. Tadi suci, kalau ini bersih, gak sakit. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap pada Allah dengan qalbus salim. Kesepuluh, al-qalbul munib, hati yang kembali pada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Hati cuma dikembalikan pada Allah. Yang ke-11, al-qalbul mu'min. Ini yang pernah kita baca dalam surat Mujadalah ketika Allah menceritakan hati-hati orang-orang Hizbullah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ada hati tempatnya iman, wa ayyadahum ila akhir ayat. Ke-12, al-qalbul muhtadi, hati yang selalu memiliki petunjuk dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah
wallahu bikulli syai'in alim. Ini hati-hati yang mendapatkan pujian dari Allah, hati-hati yang terpuji dalam Al-Quran. Adapun hati-hati yang dicela dalam Al-Quran, saya tidak bisa bacakan satu persatu dengan ayatnya, waktunya telah habis, tapi saya bacakan dalam kalimatnya saja. Ada hati-hati dalam Al-Quran yang dicela oleh Allah, yaitu ada 21. Pertama, al-qalbul athim, hati yang penuh dengan dosa. Kedua, al-qalbul mutakabbir, penuh dengan kecongkaan. Al-qalbul mujrim, hati yang penuh dengan kedurjanaan. Al-qalbul mu'tadi, hati yang melampaui batas. Kelima, al-qalbul muqaffal, hati yang tertutup. Ada hati tertutup, wa na'udzubillah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mereka enggakah merenungkan Al-Quran, atau di hati mereka ada kunci? Al-qalbul muta'assib, hati yang fanatik. Al-qalbul ghaid, hati yang penuh kemarahan. Al-qalbul munafik. Al-qalbul maqtu, hati yang terputus. Al-qalbul ghalid, hati yang kasar. Al-qalbul ghamir atau al-ghafil fi qulubina ulf. Al-qalbul kafir. Al-qalbul munkar. Al-qalbul lahi, hati yang penuh dengan kealpaan. Al-qalbul aghbar. Al-qalbul matbu', tadi itu taba Allah alaiha. Al-qalbul makhtum, khatam Allah. Al-qalbul qasi, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Al-qalbul munharif atau az-za'i, hati yang berpaling dari ketentuan. Al-qalbul mutasyattid, hati yang terbagi-bagi, enggak pernah terfokus. Ke-21, al-qalbul marid, hati yang sakit. 21 yang saya sebut nama-namanya ini masing-masing ada ayat Al-Qur'annya ayyuhal ikhwah, tapi karena malam ini enggak cukup mungkin waktunya, nanti dalam ayat-ayat berikutnya, entah kapan ketika kita sampai pada hati, insyaallah kita bahas lebih lama. Cuman inilah al-qalbu yang terpuji ada 12, al-qalbu yang dibenci ada 21, dan ini sebenarnya yang Allah sebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.